ada Ahmad Thorik dari Detik News di sini. Halo. Selamat datang kembali, Mas Hai, Thorik. Saya sebenarnya Mas peserta Thorik. upacara HUT TNI 5 Oktober nanti. Masih ya? Misalnya tank-tanknya udah ada di Gambir dari sejak kapan tahu Mas, belum Iya, kelar-kelar nanti ya? iya, iya, baru 5 iya. Oktober nanti perayaan. Iya, panjang perayaan menuju ke hari ulang tahunnya ya. Iya. Gak usah itulah, gak usah banyak keluar dulu untuk ke Jakarta Pusat tanggal 3, 4, 5 ini. Karena pasti Oh, akan Ada macet. latihan. Iya, iya, latihan. iya, macet banget juga kan. Betul. Ya kalau bisa pakai, kalau nggak usah ke sana lebih baik atau pakai kendaraan umum. Iya, transportasi umum ini mungkin saatnya. Wah, boleh kalau udah ikhlas. Kalau udah ikhlas boleh, silakan Pak. Bapak mau coba terbangin drone, silahkan. Siap. Gimana Oke. Cud? Hari ini kita akan ngobrol soal bagaimana wakil rakyat ini bertugas. Iya. Tugas-tugasnya perlu kita remind kembali untuk bisa tetap tetap menjadi wakil rakyat yang sebenarnya seperti yang kita harapkan gitu. Betul. Dan tahun ini nambah 5 orang ya? Dari Ya, tahun ya, lalu kan, 580 tahun jadinya. lalu 575, 575. tahun ini 580. Iya. Sebenarnya Karena menterinya makin banyak ya Mas ya. Ya, Jadi harus di makin antara banyak juga. nanti di antaranya begitu. Gitu Oh, ya. Ada penyesuaian perubahan komisi-komisi. Jadi Hmm. informasi yang kami dengar akan ada 13 komisi. Per jadi sekarang itu ada ada 11 penambahan. komisi DPR, dan ada penambahan 2 komisi lagi. Oh, makanya Komisinya nambah udah orangnya. tahu belum komisi apa? Salah satunya khusus soal BUMN. Bukannya udah ada komisi itu? Informasinya nanti bentuknya Kementerian BUMN akan dibubarkan. Oh, jadi Informasi. komisi itu bertugas untuk apa? Oh, untuk khusus BUMN ya. Badannya nanti. Iya, Oh, iya, iya. gitu. Jadi dalam bentuk ya kayak Temasek kayaknya. Hmm, Ini informasi benar. maju nih, informasi maju nih. I see. Dari 2013 sudah dibilang bakal mau dibikin kayak Ya, Temasek ya, sih. ya, ini Mudah-mudahan realisasinya beneran kayak ya di realisasi. rezim Iya, baru iya. ini nanti. Benar. Oh, tapi kita nggak cuman ada Mas Thorik juga. Siapa lagi? Ada nih, ada Abang Lusius Karus, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Selamat sore, Hai. Bang Lusius. Bang Lusius, Selamat sore, Nah, ini pengamat khusus Senayan ini. pengamat khusus Senayan. Apa kabar nih Bang? Itu gelar baru lagi. Kabar baik. Kabar baik. Wih. Kabar baik. Sehat, Bang? Sehat. Makin segar Alhamdulillah. kayaknya. Makin segar. Baru bangun soalnya. Wah, enak, baru bangun sore-sore habis itu nyeruput kopi, Bener. makan gorengan, terus Bener. ngobrol sama kita Ngobrol. ngomongin wakil rakyat di sini. Bener, emang udah pas banget itu mah. Oke, kalau aku mau nanya-nanya dikit deh sama Bang Lusius nih. Kalau evaluasi kinerja DPR periode sebelumnya tuh gimana sih menurut Abang? Ya, yang dibacakan Ibu Puan di tanggal 30 itu 225 RUU ya yang disahkan di periode 2019-2024 ya. Tanpa dijelaskan sumber RUU itu dan nama-namanya gitu ya. Kalau dalam hitungan Formapi sebelum paripurna itu dari 263 RUU Prolegnas 2020-2024 baru 27 yang disahkan. Ya, tambah di paripurna itu DPR mengesahkan 2 lagi RUU Prolegnas berarti 29 ya. Sementara ratusan RUU lain itu RUU Prolegnas prioritas, RUU kumulatif terbuka maksudnya. RUU termasuk pengesahan undang-undang tentang daerah otonomi gitu ya. Undang-undang provinsi, undang-undang kabupaten, RUU APBN, pertanggungjawaban APBN, ratifikasi perjanjian internasional. Jadi RUU yang tidak masuk dalam skema politik legislasi DPR lah katakan begitu ya. Yang selalu dihitung Formapi sebagai kinerja DPR itu RUU Prolegnas. Kenapa itu yang kemudian dihitung? Karena dalam daftar RUU Prolegnas itu disitulah politik legislasi DPR. Jadi sejak awal DPR itu menyusun Prolegnas sebagai bacaan mereka gitu ya terhadap kebutuhan hukum nasional ya. Dan RUU Prolegnas itu sejak penyusunan naskah akademik, penyusunan draft hingga pembahasannya itu memang dilakukan DPR, diusulkan DPR dan dibahas oleh DPR ya. Sementara RUU kumulatif terbuka tadi kayak APBN, ratifikasi perjanjian internasional, itu kan kadang-kadang hasil pelaksanaan fungsi anggaran itu kemudian disahkan dalam bentuk undang-undang. Jadi bukan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, ya. Tidak bisa digabung-gabungkan begitu saja.
ratifikasi perjanjian internasional itu pemerintah yang bersepakat dengan negara lain, lalu supaya kuat kesepakatan itu dibikinkan dalam bentuk undang-undang di Indonesia. Ya, jadi bukan atau tidak disusun oleh DPR undang-undangnya, ya itu bagian dari kesepakatan dengan negara lain yang kemudian dikuatkan dalam bentuk undang-undang. Jadi yang sesungguhnya jadi kinerja legislasi DPR 2020-2024 itu hanya 29 dalam hitungan kami, ya dari 263. Itu artinya 10% dari rencana legislasi yang dibuat DPR gitu sejak tahun 2020 lalu, ya gitu. Dari itu Bang, dari 29 produk itu Bang, penilaiannya gimana Bang? Hasilnya Bang, kan ada beberapa juga jadi sorotan masyarakat ya seperti kita tahu ada RUU Pilkada yang terakhir ini dan lain-lain itu Bang. Kalau dari Formapi catatannya gimana Bang? Ya saya kira tidak jauh beda lah dengan apa yang banyak disuarakan orang gitu ya. Sorotan pertama saya kira soal rendahnya partisipasi publik gitu ya dalam proses pembahasan RUU gitu ya. Yang berikutnya saya kira rencana RUU proses pembahasan yang selalu dilakukan cepat gitu ya sebagai siasat untuk menghindari partisipasi publik ya. Dan yang ketiga saya kira catatan kami itu banyak sekali RUU yang seharusnya merupakan RUU prioritas itu justru dimasukkan oleh DPR dalam daftar kumulatif terbuka. Jadi samakan dengan ratifikasi perjanjian internasional dan sebagainya. Itu misalnya terjadi di Kementerian Negara dan Vatimpres ya. Modus-modus seperti ini saya kira itu cara DPR untuk mengacak 1-2 pasal saja dalam RUU itu ya, dibahas cepat lalu bisa segera diundangkan ya. Jadi saya kira itu kebiasaan baru yang yang terjadi di DPR 2020-2024. Jadi kayak RUU revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang TNI itu sebelumnya itu kan direncanakan juga dibahas cepat dan masuk dalam daftar kumulatif terbuka ya. Mau merubah 1-2 pasal kata DPR ya. Jadi nggak perlulah dimasukkan dalam prioritas atau prolegnas gitu ya, sehingga harus dibahas dari awal karena DPR hanya mau merubah 1-2 pasal saja. DPR seperti lupa bahwa 1-2 pasal yang mereka ingin rubah misalnya dalam Undang-Undang TNI, Polri atau Kementerian Negara dan Vatimpres itu justru pasal-pasal yang sangat krusial, pasal-pasal yang kalau dirubah itu justru merubah paradigma keseluruhan dari undang-undang itu ya. Jadi saya pikir kembali lagi ini hanya strategi aja dari DPR untuk membahas cepat sejumlah undang-undang tanpa melibatkan partisipasi publik, dan karena itu saya kira benar yang kita katakan bahwa secara kualitatif produk DPR atau kinerja DPR di bidang legislasi juga memang terlihat buruk di periode 2019-2024 gitu. Nggak mau dikasih nilai Bang? Nilai boleh. Nggak usah ya? Ada sih yang coba meminta angka kemarin dari 1 sampai 10. Oke, kita kasih di 4,5 lah ya. Waduh, remedial dong kalau kayak gitu. 4,5/10. Iya kan, sudah benar remedialnya. Ada sekitar 56% anggota DPR 2024-2029 yang terpilih lagi kan. Iya. 54 Bang, 54% lama, 46 baru. Siap. Jadi bisa ya dapat remedial ya. Kalau secara mikroskopik Bang tinjauannya, ada nggak fraksi yang stand out gitu sebenarnya ataupun individu-individu dari DPR yang stand out? Tahu rata air aja sebenarnya semuanya Bang. Saya kira sih anggota DPR itu di periode 2019-2024 dan nampaknya akan berlanjut di 2024-2029 ya. Itu tidak punya arti apa-apa gitu di DPR. Jadi nggak ada guna banget itu tambahan dari 575 ke 580 gitu ya. Karena coba lihat di rapat paripurna terakhir, puluhan RUU disahkan tanpa pernah ada satu orang anggota DPR yang bisa bersuara gitu ya tentang apapun di dalam RUU itu gitu ya. Itu artinya mereka nggak dianggap. Jadi mau penuh itu ruang paripurna atau mau satu orang saja, yang penting ada pimpinan yang pegang palu, ya sudah sah undang-undang itu. Saya kira itu juga kebiasaan DPR 2019-2024 yang perlu ditinjau saya kira di revisi Undang-Undang MD3 nanti. Proses pengambilan keputusan yang nampak dibikin menjadi sangat sederhana di periode 2019-2024 ya. Bagaimana bisa tidak ada ruang bagi anggota untuk menyampaikan sikap pribadi atau pandangan pribadinya dalam proses pengambilan keputusan sebuah RUU.
sebuah RUU itu disahkan hanya dengan menandakan fraksi, ya. Jadi mestinya kita hanya butuh 8 orang saja mewakili fraksi di DPR, ketimbang kemudian memilih 580 orang, ya. Padahal mereka hanya kemudian diminta untuk memenuhi kursi di ruang paripurna tanpa pernah kemudian diizinkan untuk mempunyai sikap pribadi. Siap, siap. Keras sekali pandangannya Bang. Keras sekali. Ya, keras sekali Tapi kalau dari pandangannya. Mas Torik mungkin ada catatan kritis nggak sih dari redaksi yang bisa disampaikan dari periode sebelumnya? Ya. Ya Soal kalau ini DPR. kurang lebih sumbernya sama lah dengan Formapi penilaian-penilaiannya. Lalu saya malah mau tanya ke Bang Lusius. Kalau tadi 46% nih anggota baru nih Bang. Ini Betul, kan lumayan 44. 44 ya? 44% Ya, ya? 56 versus 44. Lumayan besar juga sebenarnya angkanya untuk yang baru. Kalau melihat di 2014 ke 2019 kan nggak sebanyak ini kan, cuma sekitar 20-an% kalau nggak salah. Mhm. Nah, kalau Abang melihat ini fenomena apa dan ada harapan nggak untuk lumayan gede nih angkanya 44% ini sebenarnya kan. Apakah akan ada kebaruan? Kalau kita ngeliat juga isinya sebagian besar ya yang muncul selama ini banyak artisnya dan Ya. juga banyak anak-anak mudanya. Mungkin ada harapan di anak-anak mudanya, Bang? Ya, saya kira itu juga temuan anggota DPR wajah baru ya yang kita lihat itu banyak sekali yang justru berasal atau terpapar dinasti politik atau politik kekerabatan ya. Jadi muda dalam usia, tapi mereka kemudian disodor oleh keluarga gitu, kemudian jadi calon legislatif dan akhirnya terpilih. Dan anggota keluarga yang menyodorkan mereka ini memang bukan orang main-main ya. Ada yang gubernur, ada yang bupati, wali kota, mantan gubernur, mantan bupati, mantan wali kota ya. Jadi berharap banyak pada milenial ini rasanya sih susah juga melihat latar belakang mereka ya. Mereka sendiri saya kira mungkin tidak terlalu bekerja keras untuk bisa meraih suara banyak hingga bisa memenangkan kursi di parlemen. Ini kerja keras orang tua. Karena itu saya kira Trennya lagi begitu memang Bang kayaknya, Bang. itu dia sih, kayaknya kita terlambat aja waktu keputusan MK itu bicaranya, karena mestinya sudah sejak pendaftaran calon anggota legislatif tren itu ya. Dan saya kira tiap 5 tahun juga kita selalu mencatat ada kenaikan gitu ya anggota DPR asal dari dinasti politik ini. Tapi yang berapa suami istri gitu ya sekali terpilih gitu ya. Ada berapa ibu dan anak, ada satu ibu dan anak gitu ya, dua orang, ada ibu ada anak ya. Yang paling banyak tuh anak pejabat daerah, 79 orang lah yang sementara ini kami temukan, karena ini pencarian sendiri sudah ditemukan di informasi di KPU gitu ya. Baik. Cukup banyak. Kalau itu jadi perhatian Bang Lusius, bagaimana para anggota dewan ini banyak yang ternyata mempunyai afiliasi begitu atau link kekerabatan dengan anggota-anggota sebelumnya atau pejabat lainnya begitu. Apa yang perlu dibuktikan sama anggota-anggota ini, para wakil rakyat ini untuk bisa Benar-benar jadi mengeliminir wakil rakyat gitu ya. Iya, mengeliminir apa yang jadi stigma buruk dari masyarakat gitu, Bang Lusius. Ya, pertama tadi kita sudah bilang tadi itu bahwa situasinya itu ya anggota DPR tuh nggak punya hak suara yang otonom gitu lah di DPR. Ya, jadi jangankan muda, yang tua juga sama aja ya. Mereka lebih banyak dihadirkan untuk memenuhi syarat suara aja gitu, terkait dengan quorum kehadiran anggota untuk proses pengambilan keputusan ya. Anak-anak muda ini hadir di dunia politik jadi wakil rakyat gitu ya. Berhadapan dengan situasi seperti ini di DPR nanti. Jadi mereka butuh saya kira mentor politik yang luar biasa untuk memastikan yang mereka saksikan di DPR itu sesungguhnya wajah politik yang tidak bagus gitu, atau yang harus dirubah ya. Saya kira itu dulu yang pertama, mesti ada orang yang menjelaskan kepada anak-anak muda ini bahwa jadi anggota DPR itu pertama harus berdiskusi, harus berdebat ya. Tidak ada aturan yang kemudian bisa dilahirkan begitu saja tanpa ada proses perdebatan ya. Jadi latih berdebat di komisi-komisi, saya kira itu hal pertama yang harus diajarkan, dan harus melawan sebenarnya upaya pengambilan keputusan yang disederhanakan hanya kepada fraksi, pertanyaan setuju atau tidak setujunya ya. Karena kalau seperti itu ya anak muda ini akan merasa nggak ada gunanya mereka hadir di rapat ya, sekalian aja nggak usah datang rapat. Hari ini kan kita menyaksikan ada 100 lebih anggota yang
tidak hadir di paripurna pertama. Ini tanda-tanda saja, tanda-tanda awal saja. Ya, bagaimana soal kedisiplinan anggota DPR baru ini, baru 1 hari dilantik, semangat mereka sudah mulai pudar, atau mereka sudah terlalu banyak mengadakan pesta syukuran kemarin, lalu capek dan tidak bisa hadir di rapat tadi. Ya, jadi saya kira sih paling penting anak-anak muda ini memang mendapatkan mentor yang baik gitu ya, untuk memastikan mereka bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di DPR dan juga bisa terlibat aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang ada di DPR gitu. Siapa yang harus jadi mentor, Bang? Kalau Abang bilang Itu mentor yang yang baik. susah itu. Nah, itu siapa cari- tuh? Ya. Pertanyaannya itu. bener. Pertanyaannya siapa? Saya kira semoga mereka bisa menemukan staf ahli yang mumpuni. Oh, itu ya, ya, itu bisa. Satu Ya. anggota itu kan diberikan keleluasan untuk merekrut 5 orang staf ahli dan 2 staf pribadi. Ya, jadi ada 7 orang staf yang digaji negara itu untuk membantu Satu seorang orang anggota DPR. Ya. Ya. Kalau anggota DPR baru dari kalangan artis maupun anak muda sadar bahwa mereka tidak cukup punya kompetensi untuk menjalankan tugasnya, harusnya itu kemudian jadi alasan dia untuk mencari staf ahli yang bisa membantu dia secara maksimal, ya. Baik. Gitu. Bang Lusius mau nanya soal komposisi. Dari komposisi kan kita lihat bisa lihat sekarang non petahana tuh sebenarnya lebih banyak daripada petahana. Walaupun ada fakta juga kita ketahui bahwa anggota DPR yang terpilih ini juga punya banyak afiliasi, tadi Bang Lusius sudah bilang. Termasuk bagaimana anggota DPR termuda itu juga punya afiliasi dengan salah satu partai besar saat ini. Melihat fakta tersebut gimana Bang Lusius melihat ini bahwa komposisi petahana masih lebih sedikit daripada non petahana? Ya, saya kira memang tidak ada partai yang kemudian bisa kita berikan apresiasi telah bekerja dengan baik ya selama ini dalam melakukan proses kaderisasi khususnya ya. Jadi kalau misalnya partai Freeze. Nge-freeze. Sayang sekali. Sayang banget lagi seru-serunya padahal. Panas-panas bukan itu ya ya, bukan padahal. di boykot ya. Bukan di boykot ya, enggak. Enggak. Ya udah kita Masalah mendingan sini. tanya sama Mas Torik aja. Iya ya. boleh. Kalau fungsi legislatif itu tuh sebenarnya apa sih? Siap. Coba, Tadi Mas. jawab pertanyaan Edo dulu karena tadi lagi ada. Ya, Kan kalau silakan. saya ini, sebenarnya kalau catatan redaksi, kalau performa DPR tadi detail-detailnya sudah oleh Bang Lusius Karus, tapi secara umumnya kalau kita yang liputan di DPR periode sebelumnya itu sangat terasa soal dinamisasi fraksi. Kalau ingat di terutama 10 tahun terakhir ya. Walaupun di 2014 awal itu agak rame tuh KMP sama satu lagi apa Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, KIH itu kan pertarungannya agak berat, tapi praktis setelah KMP-nya bubar melebur menjadi koalisi-koalisi pemerintah, itu dinamisasinya agak kurang. Kalau kita ingat, mungkin Edo juga ingat era Setgap. Itu kan koalisinya walaupun gede tapi bisa dibilang nakal-nakal. Nggak terlalu nurut sama pemerintah. Iya, banyak ini ya, gejolak di dalam. Golkarnya bandel, PKS-nya lucu-lucu gitu kan mungkin ya. Dalam tanda Sehingga kutip. itu terrefleksi dengan traffic berita yang lebih banyak ya, lebih tinggi ya. kurang lebih itu. Bisa dilihat dari situ juga ya Mas. Juga bahwa saat ada kalau kan DPR tuh sebagai parley bicara saat banyak orang bicara mengomentari suatu kebijakan itu maka akan lebih banyak berita dan makin banyak informasi yang terpapar buat publik. Nah kalau yang 2 periode ini memang terasanya dinamisasinya kurang ya, terutama setelah KMP KIH bubar. Gitu ya. Betul. Bisa dibilang begitu ya. Lebih adem ayem lah. Tenang-tenang aja. Artinya kalau dinamikanya tinggi harusnya ya kita dapat banyak suara-suara kritis. Ya kita bisa dapat banyak pandangan lah publik itu, akan mendukung ataupun menolak suatu kebijakan dari pemerintah ataupun hal yang diputuskan oleh DPR. Terkait fungsi kan ada 3 fungsi DPR, legislasi, budgeting dan pengawasan, legislatif pembuatan undang-undang, biasanya bersama pemerintah secara aturan. Bang Lusius sudah kembali, Bang Lusius. Udah boleh kembali. kita sapa kembali Bang Lusius. Oke. Mungkin mau Siap. dilanjutkan yang Mau tadi. dilanjutkan. Sepertinya ada intervensi sinyal dari Senayan, Bang. Abang keras sekali. kayaknya saya ngomong sendiri berapa menit tadi itu ya. Lah itu Bang, nge-freeze Bang. Iya, terkait komposisi petahana dan non petahana tadi Bang Lusius. Ya, saya kira sih ini sebenarnya terjadi sejak 2019 ya, komposisinya hampir sama, petahana lebih banyak daripada Non petahana. caleg pendatang baru gitu ya.
50%, 56% petahana, lalu 44% yang baru gitu ya. Dan ya saya kira ini tidak lepas dari kebijakan nomor urut gitu ya, karena kita tahu hampir 70% caleg terpilih ini berasal dari nomor urut 1 gitu ya. Kedua itu nomor urut 2 dan ketiga nomor urut 3. Nomor urut 4 sampai nomor urut 10 itu hanya kayak dekorasi aja di kertas suara gitu ya. Jadi saya kira karena banyak petahana itu masuk atau dimasukkan dalam nomor urut 1, itu yang kemudian menjelaskan kenapa banyak petahana yang terpilih kembali ya. Sementara yang caleg baru ini banyak artis, banyak anak pejabat, itu memang banyak yang ada di nomor urut 2 dan nomor urut 3 ya. Jadi saya kira penempatan nomor urut 3 ini jadi faktor penting untuk menjelaskan kenapa jumlah petahana yang terpilih itu selalu lebih banyak daripada pendatang baru gitu. Oke. Kalau itu Bang, itu dipandang sebagai masalah gak sih Bang, nomor urut ini Bang? Saya kira Kalau dari Formapi, maksudnya gini kan ada bukan masalah wacana, sih. agar tertutup saja pemilihan di kertas suaranya. Nah, kalau Formapi memandangnya lebih baik dipertahankan yang sekarang atau tertutup aja Bang? Saya kira kalau lihat praktek beberapa partai menjelang pelantikan kemarin gitu ya, memberhentikan anggota DPR yang sudah dinyatakan terpilih gitu ya oleh KPU gitu ya, lalu mereka gantikan dengan caleg baru, dan apalagi kita tahu ada caleg yang sebenarnya dari sisi perolehan suara dia di nomor urut berapa, tapi karena dia misalnya cucu tokoh besar ya, lalu dia diloloskan gitu ya, walaupun dengan suara kecil, dan menggeser 3 orang dengan raihan suara terbesar di atas dia gitu ya. Saya kira praktek ini sesungguhnya sudah praktek sistem pemilu tertutup gitu ya. Partai bisa suka-suka saja mengganti. Betul Bang. Bisa suka-suka saja mengganti calon terpilih gitu ya, yang sudah ditetapkan oleh KPU gitu ya, berdasarkan suara yang diperoleh saat pemungutan suara pemilu gitu ya. Dan ini saya kira mungkin test voter dari partai gitu ya, menuju ke itu tadi. Kayaknya kita rubah aja deh sistem pemilunya, jangan terbuka lagi tapi tertutup aja, partai yang menentukannya ya. Saya kira yang tetap ideal itu ya sistem yang sekarang ya. Hanya yang perlu diatur lagi saya kira nanti bagaimana proses membuat keputusan terkait dengan siapa yang akan menempati nomor urut ya. Apakah itu hanya 1-2 orang di elit partai saja, atau ada proses terbuka di partai politik gitu ya, untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam daftar calon anggota legislatif, dan bagaimana kemudian menentukan nomor urut mereka ya. Itu yang saya kira lebih penting, karena yang sekarang terjadi kuasa untuk menempatkan caleg berdasarkan nomor urut di partai itu hanya pada 1-2 orang ya. Dan itu mulai dari caleg DPRD di pusat semua. Sentralisme itu sudah mulai di partai politik ya, semua kebijakan diputuskan di pusat ya. Itu yang saya kira perlu diubah dalam undang-undang partai politik. Kewenangan partai politik yang semakin menutup ruang kaderisasi dan regenerasi di partai politik itu saya kira perlu diatur lagi, agar partai politik itu tetap menjadi rumah untuk pertumbuhan demokrasi, bukan justru untuk memelihara otoritarianisme. Baik. Terima kasih Bang Lusius udah mau meluangkan waktu ngopinya buat ngobrol di Detik Sore ini. Kita boleh nanti ngobrol-ngobrol lagi untuk kita kawal bersama bagaimana jalannya DPR periode yang baru ini, Bang Lusius ya. Oke. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Ya. Alright. Oke. Cukup keras yang disampaikan oleh Bang Biasa. Lusius. Bagaimana banyak Siraman rohani yang keras. Betul. Mudah-mudahan banyak anggota DPR baru yang nonton gitu tadi ya, biar jadi motivasi, biar jadi kita motivasi. kirimin ke WA masing-masing. Oh iya, kan ada di Instagram ke WA gitu ya. ya. Suruh kayak Jadi boleh di-share ke grup gitu. Maksudnya biar traffic kita tinggi aja. Bisa jangan gitu. download videonya tapi ya. Bagaimana akhirnya itu bisa dijadikan sebuah pelajaran ya kembali kepada pribadi masing-masing. Betul. Tapi dari apa yang disampaikan Bang Lusius tadi, Mas Torik, apa yang bikin ada yang bikin greget nggak bahwa fakta-fakta yang disampaikan Bang? Ya sebenarnya sudah lama dibahas, dari 580 anggota DPR ini sebenarnya pemegang keputusannya hanya kan ada 8 fraksi, hanya 8 orang. Betul. Iya. Hanya 8 orang. Jadi yang sejauh ini terjadi
saat ketua umum partai memutuskan sesuatu, Hmm. anggota DPR-nya hanya meneruskan apa yang jadi itu. Tidak ada apa ya? Tidak ada aksi individu yang mungkin mewakili aspirasi orang banyak atau aspirasi daerahnya. Nah, ini mungkin yang perlu disoroti kembali, digali lagi bahwa saat Anda sudah jadi wakil rakyat, maka kesetiaannya harus kepada rakyatnya, sudah bukan partainya lagi yang utama. Rakyat yang dulu memilih Anda ya. Betul, kan masing-masing tuh misalkan kayak ada yang punya 200.000 suara untuk lolos ke DPR, itu kan menanggung 200.000 orang yang percaya kepada orang itu, walaupun bisa jadi 100.000 diantaranya ditukar 100.000 juga suaranya gitu kan. Tapi ya kalau secara normatif itu tapi yang terjadi bahwa harus ada lebih ekspresi individu ataupun suara-suara berani untuk memperjuangkan suara-suara rakyat di parlemen. Tapi apa yang disampaikan Bang Lusius tadi tuh seolah-olah kita bisanya cuma pesimis doang ke DPR gitu. Apalagi ngelihat komposisinya, kemudian oposisi dan juga koalisinya seperti apa gitu. Apa yang bisa kita jadikan harapan di balik semua pesimisme ini, Mas Torik? Kita punya 46% baru dan sekarang tuh sudah ada 44% dan eranya tuh anak mudanya lumayan banyak. Nah, mungkin itu aja yang bisa dikompar. Karena mereka ini kan rata-rata melek medsos. Bener. Tapi balik lagi, anak-anak muda ini juga bukan yang karena anak muda yang sangat paling nggak kencang suaranya. Paling gitu. nggak gini, di era medsos kayak ini kita bisa merich langsung. Kan netizen Indonesia terkenal plus 62. Maksud Mas Torik adalah anak muda itu lebih mudah diubah pikirannya daripada yang tua-tua. Mereka lebih nggak tahan bully mungkin daripada orang tua kan. Jadi silahkan dicatat medsos wakil rakyat Anda, Instagramnya, Twitternya segala macam, datengin aja kalau ada sesuatu, ramein di situ. Bisa kita DM, kita komen. Iya, gitu bisa di DM, bisa di komen, jadinya. bisa dibikin thread di X. Benar. Bisa itu. Walaupun ada potensi nanti setelah di DM, di komen, dikasih komentar malah ngenyain balik ya. Ya, pakai kaos apa misalnya. Ya, itu kan bisa dinilai bareng-bareng nanti. Jadi hukumannya bisa lebih instan dibanding kalau kita menunggu 5 tahun lagi. Lu bisa. Ya mereka yang muda-muda ini lebih melek lah dengan medsos. Mereka sensitif pasti kalau mau dicolek-colek medsosnya, diviralin lah segala macam. Itu aja. Setuju. Catat aja. Artinya kita masih bisa menaruh harapan lah ke suara-suara muda ini ya. Iya, masih bisa lah. Lu colek-colek aja. Gimana sih lu gue liat tidur lu tadi di TV. Bisa. Iya, lebih sensitif mereka sama hal-hal kayak gitu kan. Iya, di reach aja nanti di medsosnya masing-masing. Pocut DM Feral ya. Boleh, iya. Kan sukapan tadi katanya kan. Bener, lagunya boleh. Maksudnya. Lagunya, bener. Nanti aku DM ya. Feral, apa kabar? Nanti aku DM-nya Tinatun. Bisa. Di Jakarta. Oh, DPRD ya. Iya, nggak apa-apa kan lagi di Jakarta soalnya. Siap, baik. Oke deh. Terima kasih banyak Mas Torik. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah membantu kita tadi ngobrol juga dengan Bang Lusius. Ternyata ada banyak seru PR banget, seru banget. Tapi semoga ya kita punya wakil rakyat yang baik untuk 5 tahun ke depan. Paling enggak indikasinya kan DPR tuh kalau lagi survei persepsi publik lembaga terpercaya itu selalu nomor bawah. Nah, jadi kalau mudah-mudahan ada kenaikan tuh berarti masyarakat paling enggak udah percaya sama DPR. Tapi kinerja tidak selalu diukur dengan produk-produk yang sudah dihasilkan kan DPR ini? Sebenarnya kompleks ya. Cuman ya salah satunya kan fungsinya aja, tupoksinya dijalankan ya biasanya lebih mudah, tangible. Kalau yang lain aksi-aksi individu ya mungkin bisa aja, cuman kan tidak tangible. Iya, susah ya. Mikroskopik sangat mungkin kok, mikroskopik itu. Tapi kalau itu ya secara kelembagaan 3 itu pengawasan, legislasi dan budgeting.